Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Pia. Ya. Gimana nih setelah sesi leadership coaching kita hari ini? Apa yang dirasakan? Apakah sangat bermanfaat atau gimana? Yang jelas sekarang lebih tahu dan lebih paham kalau faktor sukses seseorang atau keberhasilan menjadi seorang pemimpin itu yang paling utama adalah dari spiritualnya. Masya Allah. Dan itu yang saat ini belum saya miliki dan perlu saya tingkatkan. Gitu. Saya harus merubah cara pandang saya juga harus belajar lebih meningkatkan ibadah saya lagi. Yang kedua kita harus yakin ketika urusan agama itu lancar, maka pastinya urusan dunia juga akan lancar. Gitu. Apakah seorang leader itu harus membutuhkan coaching? Butuh. Kenapa seorang leader harus di coaching? Terkadang seorang leader, kalau kembali sebagai manusia, seorang leader kan ada kalanya juga dia butuh butuh dukungan, support atau mungkin saran dari orang lain. Lebih ke arah situ. Masya Allah. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, sekarang kita mau nanya-nanya sama Mbak Via yang baru selesai mengikuti leadership. Oh, Mbak Nur. Sorry. Mbak Nur ya, tadi Mbak Via. Baru selesai mengikuti leadership coaching. Apa nih rasanya setelah mengikuti leadership coaching ini? Alhamdulillah, ternyata saya di hari ini mengetahui bahwa arti sesungguhnya kepemimpinan itu adalah kuncinya mempengaruhi. Masya Allah. Yang selama ini saya mungkin tidak pernah melirik ke kalimat tersebut. Ternyata kunci pemimpin adalah mempengaruhi, dan itu yang belum saya miliki. Saya berharap dengan adanya coaching ini saya bisa menjadi pemimpin yang mampu mempengaruhi, karena memang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi, kita berperilaku apapun tidak akan ada yang mengikuti kita. Masya Allah. Jadi sama saja dengan melakukan hal yang sia-sia. Jadi di coaching ini alhamdulillah lebih terbuka lagi arti kepemimpinan yang sebenarnya. Iya, sudut pandangnya semakin luas ya. Iya. Nah, menurut Mbak Nur ini, apakah seorang leader itu harus di coaching? Apakah sangat perlu? Sangat perlu. Kenapa? Karena kita di posisi leader tidak selamanya kita selalu benar. Jadi kita butuh orang lain yang mungkin meluruskan atau mengingatkan kita, dan wawasan kita harus tetap selalu berkembang. Jadi biar tidak berhenti di satu titik, kita butuh untuk selalu di-upgrade, yaitu dengan coaching. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama. Oke, sekarang kita nanya-nanya kepada Mbak Hidayah yang baru selesai mengikuti leadership coaching. Apa nih manfaatnya yang dirasakan setelah mengikuti leadership coaching? Yang pertama, saya jadi tahu arti dari leader yang sesungguhnya itu apa. Yang selama ini yang kita tahu ya hanya sebatas cerdas, mengayomi, itu aja. Tapi yang kunci utama tadi adalah harus mampu mempengaruhi. Itulah yang saya ketahui saat ini. Dari belajar coaching hari ini pun saya juga tahu apa yang harus saya perbaiki jadi seorang leader, terutama di Ganjangkung ini. Apa yang harus saya tingkatkan lagi untuk menjadi seorang leader yang baik. Dari sesi coaching hari ini saya banyak tahu manfaatnya apa, dan harus merubah saya dulu lebih awal. Apa yang harus saya ubah dulu sebelum saya menggerakkan tim saya harus berubah dulu. Dan itu dari sesi coaching hari ini saya sudah tahu apa yang harus saya ubah lebih awal. Yang pertama, yang pasti yang harus saya pelajari lebih awal adalah ibadah yang tepat waktu, karena selama ini saya sering mengakhirkan waktu itu, karena sesungguhnya kelancaran atas semua yang kita lakukan semua adalah dari Allah. Jadi justru sangat tidak patut jika seorang leader justru mengakhirkan waktu ibadah ya, ibadah sholat gitu ya. Nah, menurut Mbak Hidayah, apakah sangat perlu seorang leader itu di coaching? Sangat perlu menurut saya. Kenapa? Karena seorang leader pun kadang semakin tinggi posisi jabatan juga semakin tinggi godaannya, gitu. Sehingga
coaching ini juga adalah sesi untuk bisa muhasabah diri, bisa lebih baik lagi, menyadarkan ketika kita sudah berbelok arah gitu. Sehingga dengan adanya coaching ini kita juga bisa lurus kembali di jalan yang benar. Sebagai seorang leader itu harus seperti apa? Nah, apakah sebagai seorang leader setelah di coaching ini sudut pandang semakin meluas, pikiran semakin terbuka, apakah seperti itu? Ya, seperti yang saya rasakan saat ini. Setelah sesi coaching ini, wawasan saya bisa jadi lebih luas lagi. Kita harus bisa berpikir positif lagi. Sehingga itulah yang membuat seorang leader itu bisa lebih baik dan lebih kuat. Oke, makasih. Oke, sekarang kita akan bertanya kepada seorang millennials yang adalah juga seorang leader. Apa yang dia rasakan setelah dia mengikuti leadership coaching siang ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Amanda dulu gitu, karena waktu saya masuk di coaching di sini, saya belum sadar kalau saya ini seorang leader. Asik. Gitu. Jadi waktu di coaching tadi, saya mulai sadar ini lebih ke arah personal sebenarnya untuk coaching hari ini. Saya lebih sadar kalau saya itu ternyata seorang leader, dan ternyata saya itu bukan leader yang yang masih jauh dari kata ideal gitu. Dan masih banyak yang harus saya benahi. Terlepas itu dari spiritual ataupun aspek yang lain, itu masih banyak yang harus saya benahi. Jujur, hal pertama yang pengen saya benahi sebenarnya yang pertama spiritual, yang kedua mungkin melayani. Karena saya sadar kalau milenial itu kan lebih ke arah yang ke dapur sana sini ya, Guys ya. Jadi saya ibaratnya masih sadar diri, oh kalau pemimpin itu harusnya begini. Yes. Jadi apakah menurut seorang millennials ini ya, millennials leader, apakah seorang leader itu sangat perlu di coaching atau perlu banget? Oh, sangat perlu banget, asik ya. Ini mantap kan ya. persepsi manusia itu kan terbatas Nah, saya pengen ini temboknya itu diruntuhkan dulu begitu. Dan karena milenial itu kan, karena kalau dikasih satu instruksi A, nggak tahu namanya harus apa, ya wes jalan aja kan. Iya. Persepsi itu yang pengen saya buka gitu. Karena kalau milenial itu cenderung menganggap semua yang kita lakukan itu sudah benar. Oke. Dan makanya kita butuh persepsi-persepsi yang lebih banyak lagi untuk mungkin membuka jati diri kita ini bagaimana, membuka lagi potensi-potensi kita sejauh mana kita ini punya kemampuan, cuma kita mungkin belum sadar akan hal itu. Nah, dengan coaching, dengan pertanyaan-pertanyaan dari seorang coach, apakah sudut pandang seorang coach itu semakin terbuka luas? Iya. Karena jadi membantu untuk memperluas sudut pandang, tujuannya begitu. Awalnya mungkin kita belum kepikiran ke hal itu, tapi karena ada suatu arahan, akhirnya kita masuk ke jalan. Oh, ini jalannya di sini ada jalan ternyata. Arahannya berupa pertanyaan ya. Ya. Masya Allah, makasih millennials coach. Makasih guys. Oke, kita tanya kepada Ibu Sri ya. Ibu Sri, apa nih yang dirasakan ketika barusan selesai mengikuti leadership coaching? Apa nih Bu yang dirasakan manfaatnya? Manfaatnya saya bisa membuka, bisa lebih membuka wawasan dan pemikiran saya ke hal-hal yang positif yang selama ini belum bisa saya laksanakan sebelumnya. Tentang seorang leader atau kepemimpinan yang ada beberapa poin, 6 poin. Yang utama adalah keagamaan. Mungkin untuk keagamaan ini yang menjadi hal utama untuk perbaikan diri saya ke depan. Dengan coaching ini saya bisa membuka atau untuk berpikiran positif dan lalu mengevaluasi diri saya ke hal yang baik. Nah, sebagai seorang leader dengan adanya coaching ini ya, leadership coaching, apakah sangat membantu Ibu sebagai seorang leader ya, pikirannya semakin terbuka, semakin luas? Iya kah? Sangat membantu. Sangat membantu untuk membuka pemikiran saya, untuk membuka wawasan saya ke hal-hal yang lebih baik atau untuk mengendalikan baik diri saya sendiri atau tim dengan baik oleh coach atau pendamping. Nah, di seluruh Indonesia ini kan banyak sekali leader ya, yang mereka terkadang mungkin merasa benar sendiri atau belum mau banyak mendengarkan tim mereka. Menurut Ibu, apakah seorang
leader itu setelah di coaching, apakah Ibu akan menjadi seorang leader yang mendengarkan timnya? Ya, insya Allah akan berusaha bisa mendengarkan dan melayani anggota tim. Walaupun selama ini saya di fungsi saya belum ada tim, tapi kita bisa bekerja sama dengan fungsi lain. Mengapa penting seorang leader itu melayani dan mendengarkan timnya, Bu? Untuk mencapai tujuan bersama, kita harus kompak satu tim atau tim besar baik tim kecil untuk mencapai tujuan bersama. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama.